Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Love Story Kisah Nyata, dimana konten yang kami buat adalah lebih kepada berbagi pengalaman positif dan mudah-mudahan bisa memberi hikmah dan manfaat buat kalian semua. Dan saya ingatkan, sebelum kalian menyimak lebih jauh, tolong siapkan item-item yang membuat kalian nyaman dan agar lebih fokus untuk mendengarkan satu cerita yang akan saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut saja saya Laila. Salam hangat buat semua kru Love Story Kisah Nyata, juga buat hostnya Kang Jun. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, buat Laila, simak dan dengarkan cerita Anda akan kami bawakan. Panggil saja nama saya Laila. Saya asli dari Karawang. Cerita ini akan saya mulai ketika saya duduk di bangku SMA. Saat itu saya menuju pulang sekolah. Yang seperti biasanya selalu ada seseorang yang spesial menjemput. Dia adalah Bima. Untuk saat ini, Bima adalah teman sekaligus kekasih saya yang dalam kehidupannya sangat sederhana sekali. Dia begitu setia menjaga perasaan saya, bahkan untuk menjemput pulang sekolah pun jarang sekali absen. Bima orangnya supel, banyak temannya, dan dia pandai bergaul dengan siapa saja. Oh iya, Bima mempunyai tanda lahir yang unik, yaitu di lehernya, dan saya menganggap itu hampir menganggap itu adalah tato, karena memang sangat mirip dengan tato. Tapi setelah saya tanyakan ke Bima, itu bukan tato, dan saya perhatikan memang bukan tato, itu tanda lahir. Perjalanan menjalin hubungan dengan Bima, saya sangat nyaman. Dia benar-benar menghargai saya sebagai perempuan. Dia nggak pernah minta macam-macam ke saya. Cuma satu yang selalu dia ucapkan, kamu harus sekolah sampai selesai. Maksudnya lulus. Karena menurutnya pendidikan adalah penting sekali. Hubungan kami memang nggak pernah diketahui sama orang tua. Karena dia bilang belum saatnya saya muncul di hadapan orang tua kamu. Nanti akan ada saatnya. Malam minggu pun dia nggak pernah main ke rumah saya, karena malam minggu menurutnya bukan sesuatu yang sakral untuk memadu kasih bagi muda-mudi seukuran dia atau seumuran dia. Dia sangat menjaga saya dari segi apapun. Bima pengen saya jadi orang yang hebat katanya, yang nanti bisa diandalkan orang tua saya. Itu dibuktikan dengan selalu sikapnya memperlakukan saya dengan terhormat. Kadang pengen juga dipeluk sama Bima. Harap banget. Karena Bima gak pernah macam-macam sama saya, apalagi sampai memeluk. Singkat cerita, sehari-hari Bima adalah seorang pedagang di pasar. Omsetnya lumayan. Saya kira kalau dihitung dari usianya saat itu, penghasilannya memang oke. Dan Bima membiayai ibu dan adiknya.
karena ayahnya sudah meninggal sewaktu Bima masih kecil. Suatu hari saya memaksa pengen sekali kenal dengan keluarga Bima. Alhamdulillah Bima mengizinkan saya untuk bertemu dengan keluarganya. Meski nggak lama, tapi ya cukuplah untuk mengenal satu sama lain. Saya beruntung bisa menjadi bagian orang yang dianggap spesial bagi Bima. Hubungan kami selama 2 tahun sangat penuh kebahagiaan. Tak pernah sekalipun Bima membuat saya menangis. Bima lelaki yang sangat the best buat saya. Dan singkat cerita lagi Kang Jun, hari kelulusan pun tiba. Kini saya harus mencari kerja untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Bima selalu hadir ketika saya membutuhkannya. Bahkan dia mengantar saya bolak-balik ke kawasan untuk melamar pekerjaan. Singkat cerita, pekerjaan pun saya dapatkan meski hanya sekedar karyawan kontrak. Di sela kesibukan kerja, kami sering menyempatkan untuk bertemu, ya meski memang sudah jarang karena kesibukan masing-masing. Hari berganti dan tahun pun berganti. Alhamdulillah saya diangkat menjadi karyawan tetap. Kedua orang tua saya sangat bahagia dan tentunya Bima juga. Pernah terpikir saat itu saya ingin menjalin hubungan yang lebih serius sama Bima. Kami ngobrol serius tentang itu. Awalnya Bima merasa waktunya belum tepat karena dia pikir saya akan capek karena penghasilan Bima masih diperuntukkan untuk keluarganya. Ya malum, Bima adalah tulang punggung dari keluarganya. Saya bilang, saya kerja sekarang Bim dan sudah menjadi karyawan tetap. Dengan berbagai bujukan akhirnya Bima pun setuju. Dan Bima mulai merencanakan bertemu dengan orang tua saya. Tiba pada suatu hari di mana saya menunggu Bima untuk datang ke rumah dan berkata dengan gagahnya kepada orang tua saya menyayangi Laila dan ingin menikahi Laila. Gak kebayang, momen itu akan sangat membahagiakan buat saya. Dan Bima pun datang. Dia sendirian dan hanya ingin memperkenalkan diri kepada keluarga saya. Dan keluarga kami pun menyambut kedatangan Bima. 2 jam berlalu diisi penuh dengan pertanyaan keluarga kami. Tentunya jawaban Bina gak ada sedikit pun yang direkayasa, termasuk bahwa dia adalah tulang punggung keluarganya dan mempunyai 1 adik perempuan yang masih sekolah SMP, dan itu masih tanggung jawabnya. Keluarga kami sangat takjub dengan Bima, dan 1 kalimat terakhir yang keluar dari mulut ayah saya adalah waktu itu, jalani aja dulu. Alhamdulillah ayah saya seperti menghargai Bima dengan semua yang melekat pada diri Bima. Kami mulai menjalani ritual malam mingguan seperti yang lainnya, karena hubungan kami seperti menjadi sah ketika diketahui sama orang tua. Rasanya sudah gak sabar hati ini untuk dilamar sama Bima. Sengaja saya tidak menanyakan itu ke Bima, karena saya benar-benar menunggu kesiapan Bima untuk mempersunting saya. Pakai baju pengantin dan berdampingan di pelaminan dengan orang yang sangat saya cintai adalah cita-cita terbesar saya saat itu. Singkat cerita, suatu hari ketika saya pulang ke rumah, saya melihat ayah sedang ngobrol sama laki-laki yang usianya gak jauh beda dengan ayah. Ayah pun mengenalkan saya kepada beliau. Karena kecapean, setelah berkenalan saya langsung masuk ke kamar. Dan kemudian ayah menyuruh saya keluar.
dan meminta untuk menemani ngobrol tamu ayah. Awalnya saya lurus saja. Ya, sekedar menemani ngobrol adalah hal yang wajar. Apalagi dia adalah tamu ayah. Tapi saya menjadi kaget ketika dia mengucapkan bahwa dia ingin melamar saya. Spontan saya pun kaget dan mengatakan, maaf, saya sudah punya calon. Saya yang awalnya segan, kini menjadi jijik sama tamu ayah tadi. Dan saya pun berpamitan untuk beristirahat, karena besoknya saya harus masuk kerja si pagi. Setelah tamu ayah pulang, ayah marah. Belum pernah saya melihat ayah semarah itu. Katanya, saya anak yang gak tahu diuntung. Saya bilang, maksud ayah apa? Saya kan sudah punya pacar dan sudah berencana mau menikah. Ayah semakin marah, seperti gak mendengarkan jawaban saya. Ayah bilang, apa sih yang diharapkan di si Bima? Coba pedagang kaki lima. Sakit rasanya saya mendengar hinaan ayah ke Bima. Saya seperti berada di ruangan yang sama sekali belum saya kenal. Saya seperti mati rasa. Dan keluarnya ayah sambil menutup pintu dengan suara kencang, membuat saya sakit hati. Kabar ini belum saya kasih tahu ke Bima, karena mungkin nanti juga akan selesai dengan sendirinya. Tapi besoknya ketika saya pulang kerja, saya mendapati rumah rata dengan tanah. Saya pun kaget dan bertanya ke ayah, "Ayah, ini kenapa?" Kata ayah, "Rumahnya sudah jelek, ayah mau bangun biar lebih bagus." Saya pikir ayah punya uang dari mana bisa bangun rumah. Dan lihat dari sketsanya itu sangat besar sekali dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Saya bertanya, "Ayah punya uang dari mana?" Katanya, "Dari calon suamimu." Perasaan saya sudah gak enak. Apa mungkin orang itu? Ternyata benar, orang itu yang bangun rumah kami. Pikiran saya pun jadi kacau saat itu. Kok bisa-bisanya ayah mengatakan itu adalah calon suami saya? Sepertinya Bima harus tahu tentang masalah ini dengan segera mungkin. Dan esoknya saya memutuskan untuk bolos kerja dan menemui Bima di rumahnya. Setelah semuanya saya ceritakan ke Bima, Bima malah tidak sama sekali mau menggubris. Tapi saya melihat kekecewaannya pada sorot matanya. Dan saya tegaskan lagi ke Bima, "Apa yang harus kita lakukan, Bim?" Bima hanya menjawab, "Mungkin dia lelaki yang tepat buat jadi calon suamimu." Ternyata semudah itu Bima menjawab semua permasalahan ini. Saya seperti tidak mengenal Bima waktu itu. Ini bukan Bima. Kemana Bima saya? Saya butuh Bima yang dulu. Sambil nangis, saya butuh Bima yang dulu. Kali ini dan untuk pertama kalinya, Bima memeluk saya dan matanya pun berkaca-kaca. Saya bilang, "Bawa saya, Bim, kemana aja. Terserah kamu. Saya hanya ingin kamu yang jadi suami saya." Sekali lagi, Bima hanya menjawab dengan sorotan mata yang penuh dengan kesedihan. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Bima mulai susah dihubungi. Nomor handphonenya pun gak aktif. Bima seperti putus asa dan menyerah pada keadaan. Saya terus berusaha menghubungi Bima karena keinginan saya masih tetap tinggi untuk menjadi istri Bima. Tapi Bima sama keluarganya malah menghilang. Rumahnya pun kosong, gak ada kabar.
saya mulai menyerah pada keadaan waktu itu. Dan ditambah keinginan ayah yang ingin menikahkan anaknya dengan pengusaha tetap bersemangat. Semakin hari saya menjadi hilang keseimbangan. Sering gak masuk kerja karena pikiran kacau akan masalah ini. And then saya benar-benar pasrah pada keadaan dan mulai mengikuti apa kata mau ayah. Karena Bima yang saya banggakan kini hilang entah kemana. Bim, di mana kamu? Kalimat itu yang setiap menit saya ucapkan. Ayah bilang saya akan menjadi istri kedua dari orang itu. Dan terlihat banget wajah ayah bahagia saat ayah mengucapkan kalimat itu. Saya sama sekali gak mempedulikan itu, karena saya memang gak pernah menyukainya sama sekali. Hari pernikahan pun tiba, di mana saya masih mengharapkan Bima yang menjadi suami saya. Dan malam pertama, saya merasa jijik banget sama dia. Bahkan saya gak mau untuk digaulinya. Tapi apalah daya tenaga seorang wanita. Dia seperti monster yang sedang melahap saya. Sepertinya saya benar-benar ingin langsung kiamat. Hancur saya. Hari pun terus berganti. Dan Bima masih ada dalam benak saya. Sempat saya mengucapkan, dan sering, "Di mana kamu, Bim?" Mungkin memang takdir saya begini. Tapi saya sekarang hanya ingin tahu keberadaan kamu dan kabar kamu. Singkat cerita, saya pun berhenti kerja karena keinginan suami saya. Kehidupan kami jadi berubah drastis karena suami saya yang memang bukan orang biasa, dia memenuhi segala kebutuhan keluarga kami. Dan singkat cerita, di mana hari itu saya sudah tidak pernah lagi kepikiran tentang Bima. Bima menghilang dan mungkin takkan pernah bisa ketemu saya lagi. Beberapa tahun kemudian, saya dan suami melakukan perjalanan atau liburan ke salah satu kota. Sekali lagi, tanpa ada bayangan Bima di benak saya. Tiba di sebuah rest area, di mana kami sedang makan siang di sebuah warung makan. Saya terkejut dengan sosok yang acak-acakan, telanjang dada, melakukan gerakan secara random, gak terarah, dan sepertinya ingin makan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya seperti mengenal sosok tegap itu. Siapa ya? Mirip siapa ya? Dan setelah saya dekati, dan secara tak sengaja saya melihat tanda lahir itu di lehernya. Oh my God. Saya seperti tersambar petir, Jun. Sosok itu adalah Bima. Ya, itu Bima. Saya mendekatinya lagi secara perlahan dan mengamati sekali lagi dengan seksama sambil membawakan makanan. Saat itu saya hanya berharap ini adalah mimpi dan segera terbangun. Tapi ini bukan mimpi. Dia adalah Bima.
seorang yang dulu sangat menghormati saya sebagai perempuan. Dia adalah Bima yang dulu sering menjemput saya pulang sekolah. Saya seperti mati saat itu melihat Bima makan dengan lahapnya tanpa mengenali siapa saya. Saya menangis sampai gak sadarkan diri. Saya sudah terduduk di lantai sambil melihat Bima. Oke, sahabat, saya gak bisa berucap apa-apa karena ceritanya saya sampai sampai terbawa, benar-benar terbawa dalam kisah ini. Seperti saya masuk ke dalam cerita ini. Dan buat Mbak Laila, ceritanya hanya sampai ke sini dan mudah-mudahan masih ada kelanjutannya. Dan saya berharap kelanjutannya Mbak Laila membawa Bima ke panti rehabilitasi atau apa, tidak membiarkan Bima seperti itu. Mudah-mudahan saya menunggu cerita selanjutnya. Dan oke, buat semuanya, terima kasih telah menonton program Love Story Kisah Nyata. Dan mudah-mudahan bagi kalian yang belum kenal dengan program ini, bisa lihat di deskripsi atau video-video kami sebelumnya bahwa cerita ini adalah lebih kepada berbagi cerita pengalaman positif. Dan mudah-mudahan bisa memberi hikmah dan manfaat buat kalian semua. Dan buat kalian yang ingin ceritanya diangkat seperti Mbak Laila barusan, tinggal kirim email aja ke kontak kami dan nanti akan kami bacakan. Oke, salam semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.